Iya, banyak cerita di podcast ini yang kita sampaikan dan banyak juga ide atau kemudian isu yang muncul kalau lagi komrek. Jadi banyak yang bisa kita sampaikan gitu ya. Ide-idenya di episode berikutnya kadang muncul lagi. Nah, sebetulnya banyak yang kita tidak tahu, beberapa profil yang memang ternyata bergeraknya luar biasa. Orang-orang yang dulu di belakang di panggungnya sangat terkenal lah begitu ya, atau kemudian pada institusi-institusi yang memang seksi begitu, tapi kemudian setelah pensiun ternyata masih ada aja hadir dalam pengabdian yang lain. Nah, kita akan berbincang bersama dengan salah satu tokoh yang memang setelah pensiun ternyata ada lagi hadir di sebuah institusi atau kemudian lembaga, aktif lagi, bahkan punya usaha, bahkan jadi pengacara dan sebagainya. Nah, kita akan ngobrol santai bersama dengan Pak Nur Falla. Pak Nur Falla, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat walafiat. Oke, luar biasa. Pak Nur, polisi kan? Iya, mantan polisi ya. Mantan polisi. Purnawirawan. Purnawirawan. Ya. Apa namanya, terakhir itu AKBP ya? Kombes. Oh, terakhir Kombes. Kombes Pol. Ya. Terakhir Kombes Pol, luar biasa. Terakhir pernah juga di kriminal umum ya? Ya, pernah di Baris Polri, pernah jadi. Luar biasa. Pernah. Perjalanan dulu deh, Pak Nur ini dari awal kenapa mau masuk polisi sampai ke pensiun. Baik. Ceritain. Ya. Jadi gini ya. Saya kan SMA di Ujung Berung ya, SMA Ujung Berung Bandung ya. Oh, orang kota Bandung berarti. Ya, betul. SMA Ujung Berung pada tahun 1984 kebetulan saya sama kawan-kawan masuk ke Akpol ya. Masuk ke Akabri, kalau dulu bukan Akpol, Akabri ya. Nah, itu dari mungkin 12 orang yang ikut tes ya di Ajendam di sini jalan Ajendam Jalan Aceh. Iya, ya. Dari 12 itu hanya saya yang masuk gitu ya. Masuk dibawa ke Magelang. Karena memang orang tua dulu TNI? Enggak, orang tua petani. Kalau orang tua saya kan aslinya orang. Oh, jadi luar biasa. Betul-betul Banjar. murni masuk dari jalur yang nggak ada backing-backingan lah ya? Ya, betul sekali. Jadi masuk ke Akpol dulu Akabri namanya. Akabri, tapi karena saya dari IPS kan, masuk ke Akademi Kepolisian. Di sana saya kurang lebih 4 tahun, dan tugas pertama saya juga di Jawa Barat, di Polres Cibabat, Cimahi ya. Oh, Cimahi. 1988 saya di Cimahi itu. Saya pernah jadi Kapolsek Cimahi, saya pernah jadi Kapolsek Lembang, saya pernah jadi Kapolsek Cicalengka, saya pernah jadi Kasat Serse di Cibabat juga ya. Kalau dulu kan Cibabat itu masih luas ya. Dari Nagreg. Kalau dulu mah memang per wilayah si Polsek itu ya. Belum ada pemecahan. Sekarang udah ada pemecahan gitu ya. Terus dari situ kemana? Nah, setelah itu baru ikut pendidikan PTIK. Setelah PTIK tahun 95 saya pindah ke Bali ya. Waduh, jauh. Dari Bali kurang lebih 2 tahun pindah ke NTB gitu. Balinya di mana, Pak? Balinya di Polda. Oh, di Polda. Serse. Pindah ke NTB juga, di Serse Polda juga. Kemudian setelah itu baru pindah ke Jawa Timur. Jawa Timur, Wakapolres Situbondo, Wakapolres Malang. Baru ikut pendidikan di Sespim Lembang ya, Sespim Lembang. Baru penugasan ke Sulawesi Poso. Wah. Saya pernah di Poso. Poso tahun berapa itu, Pak? Tahun 2006 di Poso. 2006 ya, sudah mulai tenang ya. Agak tenang, tapi sering terjadi juga pengeboman. Tetap aja ada ya. Perkelahian, adanya pembunuhan juga. Baru saya pernah jadi Kapolres di Luwuk, Kapolres Toli-Toli, ya. 2008 saya pindah lagi ke Jawa Barat, gitu kan, ke Wadi Reskrim Polda Jawa Barat. Itu tahun 2008. Setelah itu baru saya pindah ke Bareskrim Polri Jakarta. Jakarta. Ya. Dan setelah itu baru saya pindah ke Sulawesi Tenggara. Jadi Direktur Krimsus. Krimsus. Itu kurang lebih 2 tahun, baik lagi ke Jakarta, ke Bareskrim, kembali jadi Direktur di Aceh. Direkrum juga? Krimum. Itu pada saat tugas di sana itu, memang situasi dan kondisi di Aceh
adanya kelompok bersenjata atas nama Din Minimi ya. Alhamdulillah kita bisa, termasuk saya bisa menyelesaikan. Dan Itu lagi masa Pak Nur di sana? iya, Baik. waktu terjadinya kelompok Din Minimi itu dan bisa terselesaikan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi kelompok bersenjata di Aceh itu. Ya, itu saya keluar dari Polda Aceh kurang lebih tahun 2014. Saya pindah ke Sumatera Utara menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Sumatera Utara. Dirkrim juga. Krimum juga, karena memang kami mungkin ya oleh pimpinan spesialis masalah kriminalisasi umum ya, sehingga banyak ya menangani kasus-kasus kejahatan. Terakhir berarti di sana? Atau terakhir di mana? Enggak, terakhir setelah itu baru pindah ke Jawa Barat lagi. Menjadi Direktur Samapta Polda Jawa Barat. Kalau Direktur Samapta Polda Jawa Barat itu ya kurang lebih anggotanya 750 anggota saya. Luar biasa banyak. 750, hanya untuk ya mengamankan situasi kalau ada demo. Ya. Ada demo, ada kejadian bencana alam. Samapta yang turun. Ya, Samapta itu yang turun ke lapangan untuk membantu masyarakat. Gitu. Setelah itu baru saya kembali ke Bareskrim. Karena memang saya selama tugas itu bolak-balik ke Bareskrim, keluar Bareskrim, keluar. Dan terakhirlah 2023 saya pensiun di Bareskrim Polri. Gitu. Jadi terakhir di Bareskrim Polri. Jadi secara singkat kesimpulannya Pak Nur Falah ini memang ahli, pasti udah ahli. Karena dari awal sampai ke akhir begitu melekat dengan kriminal. Ya, dengan reserse. Artinya beliau sangat paham soal kasus-kasus, menangani kasus-kasus yang memang cukup besar. Siap. Di Poso dia dengan konflik, di Aceh dengan konflik, terus kemudian di Sumut juga Aceh tentu dengan konflik, apalagi di Mabes Polri dengan berbagai kasusnya besar-besar lah begitu ya. Pak Nur, tantangannya apa sih di kriminal ini? Apakah kita harus nggak tidur mempelajari kasus atau bagaimana tantangan-tantangan di kriminal ini, Pak? Jadi karena mulai dari Letnan 2 ya saya bertugas di reserse, mulai jadi kanit narkoba, kanit ekonomi. Jadi kita sudah menjiwai gitu ya, menjiwai. Dan memang salah satu ya keberhasilan Polri itu ada di reserse gitu ya. Kenapa? Karena kan bila resersenya berkembang atau maju atau bisa mengungkap setiap kasus ya, yang pertama kan akan menurunkan kriminal, akan menurunkan kriminal ya. Kenapa? Karena kalau kriminal turun itu kan berarti situasi aman gitu ya. Tapi kalau kriminal sering terjadi kriminal, berarti kan situasi tidak aman gitu. Oke. Tapi ini punten. Godaan di kriminal di reserse itu apa sih? Narkoba, dalam tanda petik jual beli kasus atau apa sih tantangan yang sebenarnya? Tantangan di reserse itu ya. Yang pertama mungkin anggotanya ya, dari segi kemampuan anggota. Kenapa? Karena kan mengendalikan anggota. Kenapa? Kan kalau anggota-anggota reserse itu harus betul-betul menjiwai proses penyidikan, itu menjiwai bagaimana caranya kita menangani kasus, sehingga kita akan puas kalau menangani kasus kalau sampai bisa diterima oleh kejaksaan. Itu puas bagi kita itu. Jadi itu memang tantangan yang harus betul-betul dieksekusi dengan baik lah begitu. Ya, betul. Karena di samping itu kan punya juga urusan keluarga ya, dan sebagainya, bagaimana dia fokus untuk itu begitu ya, Pak Nur. Nah, dari situ Pak Nur perjalanan sampai kemudian pensiun di Bareskrim Polri. Setelah itu ngapain? Karena saya dengar juga ketua PBSI ini. Ya, betul. Saya menjadi ketua PBSI di Kota Bandung ini mulai tahun 2020 ya. Sebelum pensiun ya? Sebelum pensiun. Kenapa? Karena saya memang aktif di olahraga ya di Bandung. Kadang-kadang saya main bulu tangkis itu dari gor ke gor gitu kan, dari gor ke gor, hobi bulu tangkis sampai saat ini. Wah, jago atuh ini mah. Kalau sampai saat ini ada yang ngajak ya kata siap untuk. Siap. Jadi main berapa set sekarang? Masih kuat? Ya, kalau sekarang kan kita kalau single sudah tidak mampu ya. Jadi double. Takut umur kan. Berarti kan kalau double ya mungkin 3 set juga kita. Gila, masih kuat berarti ya. Gitu kan. Jadi akhirnya mau terjun ke PBSI. Ya, terjun ke PBSI ya, dan alhamdulillah mungkin didukung oleh kawan-kawan saya yang termasuk pengurus PBSI,
insya Allah mudah-mudahan PBSI Kota Bandung makin berkembang dan makin maju. Karena PBSI Kota Bandung itu banyak melahirkan atlet nasional ya. Betul. Ginting dari Bandung loh. Untung Ginting dari Bandung, Terus? dan Fajar Alfian dari Bandung, Gregoria dari Bandung melalui apa PB-nya ya. PB Mutiara, di daerah Ciberem. Kemudian Ginting kan dari PB SGS gitu kan. Saiful Fikri, Alfian, Fajar Alfian. Tapi memang potensi SDM di Bandung untuk bulu tangkis memang mumpuni atau memang bagus atau gimana pengamatan Pak Nur? Karena begini ya, pada saat saya pertama kali tahun 2020, 2019, 2020 menjadi ketua PBSI, itu untuk klub yang ada di Kota Bandung itu hanya 32 ya. Sekarang ya dengan saya masuk sekarang sudah 58 klub. Berarti kan kurang lebih 20 udah ada gitu. Nah, berarti kalau 20 ada tambahan berarti kan perkembangan bulu tangkis di Kota Bandung ini semakin maju ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua ya, banyaknya legend-legend yang ada di Kota Bandung ya. Legend yang sudah senior itu sudah banyak sekali ya. Bahkan untuk kegiatan bulu tangkis di sini itu untuk Kota Bandung mungkin dalam waktu dekat juga akan mengadakan Bandung Open. Wih, keren. Pada bulan Mei tahun ini ya. Tahun kemarin kami melaksanakan Bandung Open itu ya. Diikuti berapa? Diikuti oleh kurang lebih 850 peserta. Se-Indonesia. Se-Indonesia, dan alhamdulillah sukses. Bukan se-Indonesia aja, termasuk dari Malaysia ada yang ikut ya. Banyak juga. Bandung Open itu. Alhamdulillah sukses, berhasil. Nah, itulah salah satu untuk meningkatkan ya pembinaan bulu tangkis di Kota Bandung dan meningkatkan masyarakat. Kenapa? Karena dilaksanakan mulai daripada usia dini sampai dewasa itu dilaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah tahun 2024 juga pada bulan Mei ini akan dilaksanakan Bandung Open yang kedua. Bandung Open ini baru dilaksanakan 2 tahun pada saat kepemimpinan saya. Sebelumnya memang tidak pernah ada. Kenapa berani melakukan? Kenapa? Karena saya mempunyai tekad dengan seluruh pengurus PBSI ingin meningkatkan kembali bulu tangkis di Bandung itu supaya menjadi salah satu gudangnya pemain bulu tangkis internasional itu dari Kota Bandung. Dan jadi bukan ngomongnya nasional lagi ya, internasional. Internasional. Kan Ginting udah internasional, Fajar Alfian udah internasional semua gitu. Iya, baik. Gitu. Nah, mudah-mudahan generasi berikutnya juga kita bisa majukan lagi gitu. Oke, baik. Artinya ini sebuah potensi besar yang Pak Nur coba potret dan PBSI dan kemudian mengadakan Bandung Open 2 begitu ya. Ini cukup menarik. Selain di PBSI, mana lagi Pak Nur berkecimpung? Ya, ada. Saya sebelum pensiun itu telah mengikuti ujian pengacara ya. Dan saya sekarang sudah lawyer di bawah naungan Pradi ya. Udah lawyer dan alhamdulillah udah beberapa kasus juga yang kita tangani, yang kasus yang besar. Ya. Jadi saya bingung, Pak Nur nih sekarang setelah pensiun menjadi multitasking dan banyak profesinya. Pengacara iya, ketua PBSI olahraga iya, dan satu lagi jadi pengusaha, bener ya? Ya, kalau pengusaha sih sebenarnya belum, karena masih kecil-kecilan aja kan. Kecil-kecilan udah punya 20, punya 2 restoran besar loh. Kecil-kecilan, kemudian saya ada rumah makan ya. Mungkin kalau masyarakat yang sering lewat ke arah Cianjur ya, Sukabumi, Bogor. Saya sering. Ya, itu pasti ada rumah makan Setuju Utama. Oke, Setuju Utama tuh insya Allah makanannya top. Gitu. Mantap. Makanannya top. Gepuknya itu sama-sama. Iya, benar. Gepuknya sama sambalnya. Ya. Satu lagi juga ada Hidden Gem di daerah Kota Baru Parahyangan. Tapi saya belum sempat. Tapi saya sempat sempat viral itu. Tempat makannya enak juga katanya. Tapi saya belum nyoba. Mau minta diajak sama Pandu nanti makan siang di sana. Kayaknya sih enak kayaknya. Itu enak juga. Menunya sama ya? Menunya ada tambahan ya. Kalau untuk Kota Baru Parahyangan itu kami baru kurang lebih 7 bulan lah ya. Namanya apa Pak? Rumah Makan Saung Parahyangan. Oke. Ya. Yang kita menggunakan Saung Parahyangan ya karena kami ingin membawa citra rasa daripada makanan-makanan khas Sunda lah ya, begitu ya.
Apa menu tambahannya, Pak? Menu tambahannya di sana ada sate marangi, ada ayam dimaduin, ayam bakar, ayam goreng Luar biasa. dimaduin, gitu kan. Enak. Ini mah kita harus coba nih. Siap. Nah, kata Bang Arya, ayo aja. Tapi apa ya? Berbagai bidang lah. Satu kuliner, satu pengacara, satu olahraga gitu. Semuanya dilakuin, dijalanin. Padahal backgroundnya dulu di Skrimum. Kurang serem apa coba? Reserse loh. Kurang serem apa? Tapi membidangi semua tadi. Yaitu hari udah pensiunnya, udah ada olahraga, udah ada pengacara, dan kemudian ada kuliner. Benang merah dari situ apa sih Pak yang didapat? Sebenarnya gini ya, kan ada istilah, kalau sudah pensiun tuh jangan tinggal di rumah. Kalau tidak tinggal di rumah, hanya tinggal nunggu kapan kita itu meninggal atau mati. Gitu, Dipanggil yang Maha Kuasa. dipanggil yang Maha Kuasa gitu ya. Nah kita itu tetap, karena selama saya masih sehat, ya, alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, ya, kami berupaya untuk terus berpikir dan bekerja gitu ya. Selama saya masih sehat gitu ya. Masih bisa gerak. Masih bisa gerak, terus berpikir dan bekerja. Itulah. Sekarang usia berapa? Sekarang usia 58 tahun. Buset, luar biasa. 58 tahun, tapi terus berkarya. Jadi, walaupun setelah pensiun tetap bergerak, tetap bekerja begitu ya. Siap. Siap pokoknya ya. Siap. Oke, luar biasa. Jadi jiwa Korsa Polisi masih ada, Pak Nur. Jadi ditempatkan di bidang apapun, posisinya selalu siap. Siap. Dan kemudian selalu membaktikan diri, begitulah ya Pak Nur ya. Nah, kalau ke depan nih, Pak Nur, dari plan-plan yang atau bidang-bidang yang sudah ada, mau ngapain lagi Pak Nur? Ya, kebetulan saya juga ada tempat wisata ya. Nah. Tapi di kampung saya di Panjalu ya. Oh, di Panjalu, oke. Namanya Wahana Tirta Pasiraya Panjalu. Udah jadi belum? Itu orang-orang menyampaikan bahwa itu kolam renang di atas awan. Udah jadi belum ini? Sudah mulai tahun 2017 oke. ya. Jadi itu ada namanya apa? Wahana Tirta Pasiraya Panjalu. Wahana Tirta Pasiraya Panjalu. Jadi saya juga kebetulan kan saya orang Bandung Barat ya, orang Bandung Barat, dan di Bandung Barat juga sangat potensi juga terhadap wisata ini. Kenapa? Karena Bandung Barat adalah merupakan daerah penyangga kota Bandung. Iya. Penyangga. Betul. Dan tidak jauh gitu ya. Sehingga kalau di Bandung Barat dikembangkan masalah pariwisata, baik itu di sekitar Danau Saguling, Danau Cirata atau Lembang, atau mungkin bahkan sekarang mungkin mengarah ke daerah Cikalong Wetan sama Gunung Halu, itu nanti kita ini. Makanya saya ingin mencoba keliling mencari daerah-daerah yang memenuhi syarat untuk jadikan tempat wisata. Nah, ini kayaknya mau digarap lagi sama Pak Nur. Jadi sudah banyak lagi mau merambah ke wisata, bayangin. Bagaimana mengembangkan wisata di Bandung Barat. Ini lumayan luar biasa ya. Pak Nur bisa berkecimpung ke semua. Jadi ke wisatanya juga konsen beliau. Bagaimana mengembangkan Bandung Barat. Karena memang mau tidak mau sih kita harus akuin Kota Bandung sebagai memang jantungnya, tapi kemudian penyangganya wisatanya kemana ya? Keluar Kota Bandung, mulai ke Bandung Barat ya, betul. Atau kemudian Kabupaten Bandung. Dan Pak Nur memotret ada 2 lokasi, yaitu tadi ke daerah Cikalong sama ke arah Gunung Halu. Gunung Halu. Potensinya mau dikembangin. Nah, bagi warga Gunung Halu sama Cikalong. Nah, bisa deh konsultasi ke Pak Nur nanti. Bisa dilihat di medsosnya atau kemudian Pak Nur kayaknya mudah diakses deh. Jadi kita bisa lihat bagaimana potensi dari Gunung Halu dan Cikalong Wetan ini bisa berkembang dari sisi wisatanya, begitu Pak Nur ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Nur atas waktunya. Terima kasih. Luar biasa, profil yang kalau bahasa Sunda mah pikabitaan lah. Pengabdian untuk bangsanya luar biasa. Berarti total berapa tahun di kepolisian? 35 tahun. 35 tahun di kepolisian mengabdi untuk bangsa ini. Terus kemudian di olahraga juga ternyata mengabdi dari tahun 2020, berarti udah 4 tahun. Terus kemudian punya usaha Setuju Utama kan udah lama tuh Pak Nur ya? Udah lama sekali. Udah lama. Di kuliner juga jalan. Dan ternyata dia punya juga tempat wisata di Ciamis, di Panjalu. Dan mau mengembangkan daerah Cikalong dan Gunung Halu. Ini luar biasa.
Pak Nur, hatur nuhun atas waktunya. Sami-sami. Kita akan ketemu lagi dalam pembahasan kuliner, bisa jadi nih. Siap. Siap. Kita lari ke Bandung Barat, nanti kita bareng-bareng sama teman-teman biar tahu Pak Nur kesehariannya bagaimana, atau kemudian mengelola kulinernya bagaimana, atau mau mengembangkan wisatanya bagaimana. Kita akan tahu deh di episode-episode berikutnya di podcast ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, nuhun. Oh, siap.